بإحسان ما أشرق والنجم وغرب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Karena hanya dengan takwalah, hanya ketakwaanlah bekal kita terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam menapaki hidup di dunia ini tentu cobaan, rintangan dan halangan yang terkadang tervisual pada munculnya kesedihan, kebahagiaan dan harapan senantiasa akan kita alami. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami posisi sedih dan bahagia. Di mana ada kesedihan, kelak nanti akan ada kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, kelak nanti akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menapaki kehidupan dunia ini. Panduan itu adalah berupa sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menggapai bahagia dunia dan akhirat bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan menapaki panas dan kerasnya dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar dan sholat dua kali dalam surat yang sama. Ini adalah bukti bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan kita menapaki dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah panduan utama seorang mukmin dalam menapaki kehidupan dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hamba-Nya hanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Karena sejatinya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Dan salat adalah bukti empirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi di dunia ini,
baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran. Kita tidak pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain posisi sabar dan salat sebagai dua hal penting dalam menapaki hidup, sabar dan salat juga memiliki dua fungsi utama. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Seseorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup tiga hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu kana idza azabahu amrun fazama ila shalah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami kesulitan atau mengalami sesuatu masalah yang serius, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng pintu menghalau perbuatan buruk, keji dan munkar. Salat merupakan hubungan utama antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insyaallah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 45, bahwa salat yang utama itu adalah salat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar gerakan salat pada umumnya. Masyaallah muslimin, jamaah salat rahimakumullah, semoga sabar dan salat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.